Israel merupakan negara yang banyak ditentang oleh negara-negara lain hingga saat ini. Bahkan konflik antara Israel dan Palestina seakan tidak ada pernah habisnya. Kedua kubu saling mengklaim tanah tersebut adalah milik masing-masing, dan Israel dianggap sebagai negara yang telah mencaplok wilayah Palestina. Di balik berdirinya negara Israel tidak terlepas dari peran besar salah satu tokoh yang sangat berpengaruh bagi negara tersebut. Dia adalah David Ben-Gurion yang dikenal sebagai bapak pendiri Israel. Berikut dunia historiografi akan mengulas 7 fakta menarik mengenai Ben-Gurion. Bukan orang asli Timur Tengah. Terlahir dengan nama David Grun, sosok yang satu ini tidak lahir pada kawasan Timur Tengah atau katakanlah di tanah Israel, melainkan ia lahir di Polandia pada tanggal 16 Oktober tahun 1886, yang pada saat itu Polandia masuk dalam kedaulatan Kekaisaran Rusia. David Grun kemudian mengganti namanya menjadi David Ben-Gurion saat ia mengenyam perkuliahan di Istanbul tahun 1912, dan alasan ia mengganti namanya adalah karena ia sangat mengagumi sosok sejarawan abad pertengahan, yaitu Joseph Ben-Gurion. Punya saudara kembar. Ben terlahir dari keluarga yang bisa dibilang berada. Ayahnya merupakan seorang pengacara sekaligus pemimpin dari pergerakan bernama Hofevesion. Oh iya, jadi Hofevesion adalah organisasi yang dianggap menjadi penggerak dalam pembangunan fondasi Zionisme modern. Jadi awalnya Ben terlahir bersamaan dengan saudara kembarnya, namun saudara tersebut meninggal saat lahir. Mendirikan klub bernama Ezra. Pada usia 14 tahun, Ben bersama kedua temannya mendirikan sebuah klub bernama Ezra yang mempromosikan pengajaran versi Yahudi dan mendoktrinisasi emigrasi ke tanah perjanjian. Dan sejak 18 tahun, ia mulai mengajar di sekolah Yahudi Warsawa. Selanjutnya, dia mulai menggabungkan sosialisme dan Zionisme. Keinginan Ben-Gurion untuk memastikan tanah Yahudi membawanya ke Timur Tengah, tepatnya berada di Palestina, di mana dia melihat itu merupakan tanah Israel. Dan kemudian ia mulai membentuk para komunitas dari para petani bernama Hashomer atau penjaga. Ben-Gurion sangat menginginkan agar bangsa Yahudi kembali bersatu di Timur Tengah, khususnya Palestina yang Ben sebut sebagai tanah Israel. Ditangkap karena terlibat dalam revolusi Rusia tahun 1905. Revolusi Rusia diakibatkan dari perlakuan Tsar Nicholas II yang otoriter. Kemudian muncul beberapa kelompok yang mendeklarasikan diri sebagai penentang Tsar Nicholas II. Ben saat itu mengajar di Universitas Warsawa, dan ia pernah 2 kali ditangkap kemudian ditahan karena terlibat dalam revolusi Rusia. Dan sejak gagalnya revolusi Rusia tahun 1905, bangsa Yahudi dari Eropa Timur dan Rusia secara serempak mulai berimigrasi ke Palestina, dan mereka bergabung bersama ribuan orang Yahudi yang sudah tiba sebelumnya. Dideportasi oleh kerajaan Turki Ottoman. Ketika Perang Dunia I pecah, Ben dideportasi oleh kerajaan Turki Ottoman dan meninggalkan Timur Tengah menuju New York. Menariknya karena saat ia dideportasi, disitulah ia mengenal seorang wanita yang kelak menjadi istrinya, yaitu Paula Kombex. Perdana Menteri pertama Israel. Pada tanggal 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour membuat surat pernyataan yang sampai sekarang dikenal dengan nama Deklarasi Balfour, sebuah deklarasi dan dokumen yang kelak menjadi landasan berdirinya negara Israel. Di mana deklarasi tersebut yang isinya memberikan wewenang tanah Palestina yang telah ditempati umat Muslim dan sebagian umat Kristen selama beribu-ribu tahun lamanya kepada pengikut gerakan Zionisme. Jadi ibaratnya Inggris menjadi pelindung Zionisme.
Akhirnya tepat pada tanggal 14 Mei tahun 1948, Ben Gurion mendeklarasikan kemerdekaan dan berdirinya negara Israel. Setelah Israel berdiri, David Ben Gurion menjadi Perdana Menteri pertama. Selama ia menjabat sebagai Perdana Menteri, banyak terobosan-terobosan yang dilakukan olehnya. Ia mengawali hal-hal paling mendasar, mulai dari mengawasi pendirian lembaga-lembaga negara dan proyek-proyek infrastruktur, apalagi Israel saat itu tergolong negara baru. Bahkan bukan Perdana Menteri saja yang disandangnya, tapi Ben juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan anggota Parlemen Israel. Pendiri Badan Intelijen Mossad. Mossad merupakan agen super rahasia Israel yang disegani di dunia. Reputasi dan rekam jejaknya terbilang sangat baik dalam menjalankan misi, operasi pembobolan data intelijen bahkan pembunuhan. Dan Mossad telah dikenal secara luas. Badan intelijen yang paling disegani dunia ini dibentuk oleh Ben Gurion. Awalnya pada bulan Juli tahun 1949, Reuven Siloa yang merupakan seorang politisi Israel mengusulkan proposal untuk membentuk Badan Intelijen Negara. Tujuan dari proposal tersebut sudah pasti untuk kegiatan intelijen. Tapi proposal tersebut awalnya ditolak beberapa pihak, mengingat Israel sudah memiliki dua organisasi intelijen, yaitu Aman atau Korps Intelijen Militer dan Shin Bet. Tetapi berbeda dengan Ben Gurion. Pihak lain menolak, tapi ia malah menyetujui dan mulai membentuk badan intelijen yang paling terkenal di dunia saat ini, yaitu Mossad, pada tanggal 13 Desember tahun 1949.